Halo, ya halo juga. Mohon maaf ya, mau bertanya nih. Apa itu yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan? Tolong ya. Oh iya, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan artinya gerak yang lintasannya lurus, di mana kecepatannya berubah secara teratur. Gerak lurus berubah beraturan itu ada dua. Satu, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat berarti makin lama makin cepat secara teratur. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat makin lama makin lambat secara teratur. Untuk lebih jelasnya kita ikuti contoh soal berikut ini. Terima kasih, Pak. Baik, kita ikuti contoh soal tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, saya tidak memberikan rumus, tetapi kita hanya mempelajari konsep. Dari konsep, kita lebih paham daripada menggunakan rumus nantinya. Oke, kita ikuti contohnya seperti ini. Ada sebuah benda di sini bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. 2 meter per sekon. Lalu dia mengalami percepatan. Kita katakan percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari arti meter per sekon kuadrat. Nah, jadi di sini 3 meter per sekon kuadrat. Berarti setiap sekon kecepatannya bertambah 3 meter per sekon. Oke. Nah, kalau di sini 2 meter per sekon, detik berikutnya berarti menjadi 5 meter per sekon. Detik kedua menjadi 8 meter per sekon. Nah, berarti kalau pada saat di sini benda ini V akhirnya berapa? Jika dari sini kemari 4 sekon. Nah, berarti di sini 3 meter per sekon kuadrat. Setiap sekon kecepatannya bertambah 3 meter per sekon. Berapa kali dia bertambah? 4 kali ya kan? Berarti 4 kali bertambah. Jadi di sini awalnya 2. Berarti kecepatan akhirnya menjadi 2. 4 kali bertambah 3 meter per sekon. Berarti menjadi berapa? 14 meter per sekon. Nah, itu gampang kan? Nah, sekarang kalau kita katakan lagi, awalnya di sini benda bergerak. Lalu kita lihat dia sampai kemari. Selama kita katakan waktunya 3 sekon. 3 sekon. Kalau kecepatan awalnya 5 meter per sekon dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti berapakah kecepatan akhir setelah 3 sekon? Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat awalnya dia 5. Setiap sekon dia bertambah 2 meter per sekon. Berarti di sini 3 kali bertambah karena dia 3 sekon. Berarti kalau ini menjadi 6. 6 awalnya 5 berarti menjadi 11 meter per sekon. 11 meter per sekon. Nah, kan gampang ini. Nah, sekarang kita buat lagi soalnya. Kalau awalnya benda itu di sini dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Lalu
di sini kecepatannya menjadi 14 meter per sekon. Ini kecepatan akhirnya. Ya, ini kecepatan akhirnya. Kalau ini 3 sekon. Dari sini kemari 3 sekon. Kecepatan akhirnya di sini. Berarti berapa percepatannya? Nah, sekarang kita ubah. Yang ditanya percepatannya berapa? Nah, jadi di sini 3 kali dia bertambah. Awalnya 2, akhirnya 14. Berarti bertambah dari 2 ke 14 adalah 12. 12 itu dalam 3 sekon. Berarti sudah dapat kita 12 bertambah dari sini. Nah, berarti di sini menjadi berapa? 4. Maka 4 meter per sekon kuadrat. Nah, tuh gampang. Oke, yang berikutnya kita buat lagi. Awalnya di sini benda, lalu sampai kemari. Di sini kecepatan awalnya 1 meter per sekon. Lalu di sini kecepatan akhirnya kita katakan 10 meter per sekon. Kalau waktunya 3 sekon. Nah, waktunya 3 sekon. Berapa percepatannya? Nah, ini. Awalnya dia 1. Awalnya dia 1. Ya. Akhirnya dia 10. Berarti dari 1 ke 10 ada 9. Ya, ada 9. Sekarang dalam 3 sekon. Berarti 3 kali menambah kecepatan. Supaya dapat 9-nya berarti harus dapatkan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, gampang kan? Oke. Jadi untuk selanjutnya kita ikuti pertemuan berikutnya. Salam.